Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Fahduriza Fauzan dari Teknik Mesin Alat Berat Politeknik Negeri Madura. Yang terhormat Bapak Misbahul Fatah STMT, Bapak Amin Jakfar STMT selaku dosen pembimbing tugas akhir saya. Yang terhormat Ibu Laili Ulfiah STMT, Ibu Anafiah SSI MT, dan Ibu Ike Dayi Febriana SSI MT selaku dosen penguji. Dalam 10 menit ke depan saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Modifikasi Turbin Kaplan dengan variasi sudut-sudut pengarah atau guide fan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Modifikasi Turbin Kaplan dengan variasi sudut-sudut pengarah atau guide fan. Latar belakang. Peningkatan kebutuhan energi listrik yang tidak disertai dengan ketersediaan pemenuhan energi yang memadai, serta potensi air sungai yang ada di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara maksimal, mendorong pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Salah satu PLTA yang telah dirancang dan dibangun yaitu turbin Kaplan yang diperuntukkan di Sungai Gladakenong, Kabupaten Pamekasan. Turbin Kaplan berskala Pico tersebut dirancang untuk dapat menghasilkan daya output sebesar 1000 Watt. Dalam pembuatan turbin tersebut telah dilakukan pengujian dengan beberapa variasi, yaitu variasi diameter sudut turbin, variasi sudut-sudut turbin, dan variasi ketinggian draft tube. Namun, daya yang dihasilkan masih relatif kecil, yaitu sekitar 416 Watt. Daya ini masih jauh dari target, sehingga perlu dilakukan perbaikan perancangan dan pengujian lebih lanjut agar dapat menghasilkan daya yang lebih besar. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, ditemukan permasalahan pada aliran yang mendorong turbin. Aliran tersebut tidak mengarah ke sudut turbin secara maksimal, yaitu hanya mengalir di bagian tepi saja, seperti tampak pada gambar. Sehingga perlu upaya untuk membuat aliran tersebut lebih terarah. Berdasarkan jurnal Pramesti tahun 2018, dikatakan bahwa kinerja dari suatu turbin bergantung pada kecepatan aliran, sudut sudu, ukuran aliran, jumlah sudu, kelengkungan sudu, dan pengarah aliran. Berdasarkan jurnal tersebut, maka akan dilakukan modifikasi turbin Kaplan dengan variasi sudut-sudut pengarah. Variasi sudut-sudut pengarah ini diharapkan dapat menghasilkan daya turbin yang lebih besar. Adapun rumusan masalah tugas akhir ini yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan daya turbin Kaplan. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi sudut-sudut pengarah terhadap daya yang dihasilkan. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, hanya membahas turbin air berjenis Kaplan. Yang kedua, ketinggian draft tube yang digunakan adalah 1 meter. Yang ketiga, sudut baling-baling yang digunakan adalah 15 derajat. Yang keempat, hanya membahas pengaruh sudut-sudut pengarah turbin. Yang kelima, diameter baling-baling yang digunakan adalah 30 cm. Dan yang terakhir, variasi sudut-sudut pengarah yang digunakan adalah 15 derajat, 25 derajat, dan 35 derajat. Tujuan yang pertama, dapat meningkatkan daya turbin Kaplan. Yang kedua, mengetahui pengaruh variasi sudut-sudut pengarah terhadap daya yang dihasilkan. Berikut adalah klasifikasi pembangkit listrik berdasarkan daya yang dihasilkan. Daya yang direncanakan pada turbin Kaplan ini hanya sebesar 1 kW, maka termasuk ke dalam skala Picohydro. Ini adalah klasifikasi turbin air berdasarkan ketinggian dan aliran. Aliran air sungai pada Gladakenong
hanya sekitar 0,5 meter, sehingga yang cocok adalah turbin Kaplan. Bagian-bagian turbin Kaplan. Yang pertama ada generator yang berfungsi untuk mengubah daya menjadi energi listrik. Yang kedua ada puli, yaitu untuk menghubungkan antara poros ke generator. Yang ketiga ada sudu turbin. Yang keempat poros turbin untuk meneruskan putaran turbin ke puli. Yang kelima ada draft tube, saluran keluar aliran. Dan yang terakhir yaitu sudu pengarah untuk mengarahkan aliran. Penelitian terdahulu. Yang pertama oleh Pramesti tahun 2018. Metode penelitiannya yaitu memanfaatkan sudut sudu pengarah, yaitu 5 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat. Dihasilkan daya maksimal sebesar 1,53 watt. Sudut pengarah 15 derajat. Efisiensi tertinggi yaitu 18% pada debit 50 meter kubik per jam dengan sudut pengarah 15 derajat. Yang kedua, oleh Kurniawan tahun 2018 memperhatikan debit air untuk desain turbin Kaplan berjenis open flame dengan daya 100 watt. Didapatkan efisiensi turbin yaitu sebesar 4,7% dan diperoleh sudut yang paling efektif adalah 75 derajat dengan putaran 293 rpm. Yang ketiga ada Fajri tahun 2011 dengan memanfaatkan sudut pengarah juga, yaitu variasi 25 derajat, 30 derajat, dan 45 derajat. Putaran turbin dari sudut rotor 20 derajat dan stator 25 derajat pada putaran tertinggi, yaitu 602,2 rpm dengan debit 41,1 desimeter kubik per sekon. Berikut diagram alir. Yang pertama mulai, kemudian identifikasi masalah, lanjutnya studi literatur, berikutnya perancangan desain dan simulasi guide fan menggunakan software SolidWorks, kemudian pembuatan guide fan itu sendiri. Selanjutnya pengujian turbin, apakah guide fan bekerja dan meningkatkan daya atau tidak. Jika iya, dilakukan pembahasan dan selesai. Berikut adalah instalasi pengujian turbin. Di sebelah kanan ini terdapat beberapa komponen yang ada pada instalasi turbin. Yang pertama ada bak penampung, yang kedua ada filter air, yang ketiga ada pompa air, yang keempat ini ada orifice, dan yang kelima ada puli, yang keenam ada poros, yang ketujuh ada sudu pengarah, dan yang kedelapan ada sudu turbin, yang kesembilan ada draft tube, dan yang ke-10 ada tachometer, dan yang ke-11 ada tali, 12 timbangan, dan yang terakhir besi pengait tali. Berikut desain sudu pengarah. Sudu pengarah ini berjumlah 12 dengan lebar 100 mm dan tinggi 180 mm dengan diameter 310 mm. Berikut adalah video hasil simulasi pada software SolidWorks. Tampak di sebelah kiri ini adalah hasil simulasi tanpa menggunakan sudu pengarah. Sedangkan pada video sebelah kanan menggunakan sudu pengarah dengan sudut 25 derajat. Dapat dilihat di sini bahwa sudu pengarah dapat bekerja dan mengarahkan aliran ke pusat. Penggunaan software ini ditujukan untuk mendapatkan hipotesa awal bahwa sudu pengarah di sini benar-benar dapat bekerja, yaitu mengarahkan aliran ke pusat turbin. Dan tampak dari setiap perbedaan sudut di sini terdapat perbedaan bentuk aliran yang dihasilkan. Terima kasih presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.